Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan podcast yang bertema Budayaan dan Agama. Perkenalkan, nama saya Isa Prilia, NPM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadila Giska dengan NPM 148. Baik, untuk topik yang pertama yang akan kami bahas adalah salah satu budaya Indonesia dan kaitannya dengan agama Islam. So, di kesempatan kali ini kita akan mencari tahu dan mendiskusikan mengenai apa saja budaya yang ada di Indonesia, nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia, dan pastinya kami akan menjawab pertanyaan mengenai mungkinkah kita beragama dan berbudaya secara bersamaan, dan bagaimana peran negara dalam merawat keberagaman dan kebudayaan di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, simak podcast kami berikut ini ya. Budaya di Indonesia itu kan ada banyak banget ya. Nah, contoh budaya di Indonesia yang berkaitan sama agama Islam itu menurut kamu apa aja sih? Banyak sih, secara kan budaya di Indonesia aja udah beragam banget. Dan budaya yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan Islam itu seperti tradisi grebek suro, sekaten, halal bihalal, dan sebagainya. Sesuai dari pengertian tradisi Islam, masyarakat Indonesia itu turut merasakan, mempraktikkan, dan menginterpretasikan budaya yang ada di Nusantara ini. BTW, kamu tahu nggak apa artinya Nusantara sendiri? Oh iya, tahu kok. Nusantara itu merujuk ke wilayah kepulauan di Indonesia gitu nggak sih? Iya, betul banget. Kalau bicara soal tradisi, aku pengen bahas tentang sekaten nih. Sekaten kan peringatan Nabi Muhammad SAW yang diadain sama Keraton Surakarta dan Yogyakarta setiap tahun ya. Nah, itu awal mulanya gimana ya? Kok bisa muncul tradisi itu? Kan Indonesia dulu mayoritasnya orang Hindu, bukan orang Islam. Jadi, sepengetahuanku sih pada awalnya pada masa Kesultanan Demak. Nah, pada waktu itu para masyarakat Jawa itu lagi sukanya dengan gamelan. Nah, waktu hari lahirnya Nabi Muhammad, Kesultanan Demak mempertunjukkan gamelan di Masjid Agung Demak yang pastinya menarik perhatian banyak orang pada saat itu. Oh gitu. Oh ya, karena aku kan suka ya hal-hal yang berhubungan dengan Jogja. Nah, aku pernah browsing kenapa upacaranya itu disebut sekaten. Jadi, menurut info yang udah aku dapetin sih, sebenarnya sekaten itu dari kata syahadatain, tapi terus diperluas lagi kayak sahutain, sahatain, sahotain, dan sekati. Hah? Apaan tuh artinya emang? Sahutain tuh menghindari sifat lacur dan nyeleweng. Sahatain menghilangkan watak hewan dan sifat setan. Sahotain menanamkan budi suci atau budi luhur. Kalau sekati itu dari kata sekat yang artinya batas. Jadi kita hidup harus membatasi diri untuk berlaku jahat. Wah, jadi pemberian nama untuk upacara itu nggak hanya asal ngasih nama aja ya? Betul banget. Anyway, kalau tahapan-tahapan acaranya itu apa aja sih? Boleh jelasin nggak? Boleh banget dong. Jadi pada awalnya gamelan itu akan dibunyikan pada pukul 4 sore hingga 11 malam. Nah, saat itu Sri Sultan akan hadir beserta pengiringnya buat dengerin pembacaan riwayat kelahiran Nabi Muhammad. Setelah itu gamelan dikembalikan ke keraton sebagai tanda upacara selesai. Nah, ada dua tradisi nih yang dilakukan selama upacara sekaten, yaitu yang pertama adalah grebek maulutan dan yang kedua adalah numpak wajib. Nah, grebek maulutan itu diadakan pada 12 Rabiul Awal sebagai puncak acara sekaten. Lalu dimulai pada pukul 8 hingga 10 pagi yang dikawal oleh 10 macam kompi prajurit keraton, yaitu Wirabraja, Prawiratama, Nyutra, Jagakarya, Prawitama, Dahek, Ketanggung, Mantri Rejo, Surakarsa, dan Bugis. Nah, di saat itu bakal ada gunungan yang isinya itu kayak berupa makanan, beras ketan, buah, sayur, dan sebagainya yang akan dibawa ke Masjid Agung untuk didoakan. Wah, menarik nih. Kalau numpak wajib sendiri tuh ngapain? Kalau numpak wajib sendiri itu diadakan 2 hari sebelum grebek
maulutan di halaman Istana Magangan, dimulai pada jam 4 sore. Nah, isi kegiatannya itu ada permainan lagu yang alat musiknya seperti kentongan dan lumping. Nah, lagu-lagu yang dimainkan itu adalah lagu Jawa yang populer. Seru banget nggak sih? Iya, kayaknya seru banget. Jadi pengen ke Jogja kalau Maulid Nabi. Tapi tau nggak sih ada pantangan-pantangannya loh selama upacara sekaten itu. Jadi abdi dalam, niaga atau penabuh gamelan itu dilarang melakukan hal-hal tercela selama memukul gamelan. Dilarang melangkai gamelan pusaka, dilarang memukul gamelan sebelum menyucikan diri, dan juga pantang untuk membunyikan gamelan pada malam Jumat dan Jumat siang sebelum zuhur. Oh iya, aku tahu itu. Tapi menurutku sih dengan adanya pantangan tersebut, itu dimaksudkan agar acaranya berjalan dengan lancar dan berkah. Iya, sama aku juga mikirnya gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan podcast dengan tema kebudayaan dan agama. Selamat datang di podcast kami yang berjudul Nilai-Nilai Islam dan Budaya Indonesia. Saya ada Faizuddin dan NPM saya 230 430 10212. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana nilai-nilai Islam memengaruhi budaya Indonesia, terutama dalam aspek sehari-hari? Nilai-nilai Islam telah memberikan fondasi moral yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip seperti keadilan, toleransi, dan persatuan sangat penting dalam ajaran Islam. Kita dapat melihatnya dalam sikap ramah tamah, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama yang ada di budaya Indonesia. Selain itu, agama Islam juga mempengaruhi seni, musik, dan arsitektur Indonesia. Kita dapat melihatnya dalam seni ukir, seni sulam, dan bahkan dalam arsitektur masjid dan pesantren yang indah di seluruh negeri. Sungguh menarik. Selain itu, ada juga nilai-nilai kesederhanaan dan kerendahan hati dalam Islam. Bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam budaya konsumsi di Indonesia? Nah, benar sekali. Nilai-nilai kesederhanaan dan kerendahan hati sangat penting dalam Islam, dan ini tercermin dalam gaya hidup. Banyak masyarakat Indonesia, kita sering melihat kesederhanaan dalam berpakaian, makanan, dan rumah tangga. Masyarakat Indonesia juga dikenal dengan sikap saling membantu dan berbagi dengan yang lebih membutuhkan, yang merupakan aspek penting dari nilai-nilai Islam. Wah, bagus sekali. Itu benar-benar mencerminkan bagaimana nilai-nilai Islam telah meresap dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Selain itu, bagaimana pengaruh ini terlihat dalam budaya tradisional seperti upacara adat dan pernikahan. Nilai-nilai Islam juga mempengaruhi upacara adat di Indonesia. Contohnya dalam pernikahan, unsur-unsur Islam seperti akad nikah dan adab dalam kehidupan berumah tangga sangat penting. Tetapi mereka sering disatukan dengan adat istiadat lokal untuk menciptakan pernikahan yang kaya dengan nilai-nilai agama dan budaya. Selain itu, dalam upacara adat seperti selamatan dan kenduri, masyarakat sering menyatakan doa dan penghormatan terhadap nilai-nilai Islam. Ini menggambarkan bagaimana agama dan budaya lokal dapat bersatu dalam harmoni. Oke. Dan yang terakhir, bagaimana masyarakat Indonesia menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari mereka? Masyarakat Indonesia telah berhasil menjaga keseimbangan yang baik antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana dua aspek ini dapat hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini menciptakan keragaman budaya yang sangat kaya dan unik. Oke, terima kasih banyak pada tamu hari ini, Naila. Anda telah memberikan wawasan yang sangat berharga tentang bagaimana nilai-nilai Islam telah merasuk dalam budaya Indonesia dan memberikan keragaman budaya yang indah. Dan kepada pendengar, terima kasih telah bergabung dalam episode ini, materi kedua. Kami harap Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai Islam memainkan peran penting dalam membentuk budaya Indonesia yang beragam dan kaya. Sampai bertemu di episode berikutnya.
Nah, setelah topik yang disampaikan oleh beberapa teman saya mengenai salah satu kebudayaan di Indonesia dan nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia, rasanya kurang lengkap nih kalau tidak mengangkat topik kasus yang terjadi akibat gesekan antar budaya dan agama di negara kita, yaitu Indonesia. Bener banget tuh, pasti penasaran kan apa di Indonesia ini yang notabene-nya negara yang penduduknya lebih banyak menganut agama Islam memiliki kasus yang berhubungan tentang budaya dan agama. Wah, iya juga ya. Sebenarnya aku juga penasaran banget sih. Memangnya ada ya kasus di negara kita yang terjadi akibat gesekan antar budaya dan agama? Ada loh Nap, banyak banget malahan. Tapi salah satu kasus yang sering terjadi di kalangan remaja sampai usia dewasa ini adalah ketika wanita muslimah berhijab namun ia menggunakan pakaian yang sangat ketat. Oh, iya juga ya. Padahal hijab di dalam syariat Islam dianjurkan digunakan wanita muslimah untuk menutupi aurat yang tidak seharusnya diperlihatkan. Terus, kasus yang berhubungan dengan hal tersebut apa sih Eka? Mungkin banyak dari teman-teman yang udah tahu salah satu kasus yang terjadi adalah selebgram berinisial O yang memakai hijab namun ia menggunakan setelan pakaian yang sangat ketat dan bahkan dengan bangga ia menunjukkannya di sosial media miliknya hingga akhirnya melakukan perbuatan yang kurang baik jika dilihat dari perspektif Islam, padahal dia ini adalah seorang wanita muslimah yang memakai hijab. Wah, berarti secara tidak langsung hal itu dapat menimbulkan pelecehan agama dong. Karena hal itu tidak sesuai dengan fungsi hijab yang digunakan. Bermacam-macam model pakaian memang budaya, namun hijab juga merupakan salah satu syariat dalam agama. Bener banget tuh, hal ini menimbulkan berbagai konflik yang membuat selebgram yang berinisial O diperiksa sebagai saksi atas laporan yang dibuat pengurus besar atau PB Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia. Bisa kamu bayangin kan Nap, seberapa besarnya lo kasus itu? Wah, sampai segitunya ya. Tapi aku nggak terlalu kaget sih, karena hal ini berhubungan dengan budaya dan agama, yang dimana hal itu bisa menjadi hal yang sensitif bagi sebagian masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi salah satu kasus di Indonesia yang terjadi akibat gesekan antar budaya dan agama. Sekian dari saya dan teman-teman. Semoga penjelasan yang bisa kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika kami memiliki kesalahan dalam bertutur kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.